Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang derivasi kurva IS dan LM. Tapi sebelum itu, ayo kita kenalan dulu dengan kelompok 4. Yakni yang pertama ada Gerhaniko Bintang, kemudian ada Karisma Aulia Maharani, kemudian ada saya sendiri yakni Zesa Eka Fatmawati, dan yang terakhir ada Ahmad Muflihul Abiduyafi. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang derivasi kurva IS atau investment dan saving. Apa sih kurva IS itu? Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga atau interest rate dan tingkat pendapatan atau income dan output yang terjadi di pasar barang dan jasa. Kurva IS diturunkan dari Keynesian Cross dan kurva investasi. Untuk kurva IS sendiri, di sumbu vertikal ada interest rate atau biasa disimbolkan dengan huruf R kecil, dan kemudian di sumbu horizontalnya ada output atau income yang disimbolkan dengan huruf Y. Untuk slope atau kemiringan yang dimiliki oleh kurva IS adalah memiliki slope negatif atau memiliki hubungan yang berbanding terbalik antara interest rate dan juga income atau output. Keynesian Cross adalah perpotongan antara planned expenditure dan actual expenditure. Planned expenditure merupakan jumlah uang yang direncanakan untuk dikeluarkan oleh RT atau rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, perusahaan dan pemerintah untuk konsumsi barang dan jasa. Untuk planned expenditure ini disimbolkan dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Planned expenditure digambarkan dalam kurva dengan garis 45 derajat. Sedangkan actual expenditure merupakan Y atau BDB yang nyata terjadi. Pada kurva Keynesian Cross, di sumbu vertikalnya terdapat planned expenditure yang disimbolkan dengan E, kemudian di sumbu horizontalnya terdapat sumbu income output yang merepresentasikan actual expenditure. Kurva dari planned expenditure disimbolkan dengan rumus E sama dengan C plus I plus G. Kemudian, untuk kurva dari actual expenditure disimbolkan dengan E sama dengan Y. Nah, ketika kurva dari planned expenditure sama dengan actual expenditure akan menciptakan titik keseimbangan. Perekonomian sedang dalam keadaan seimbang atau dalam keadaan keseimbangan ketika uang yang dihabiskan atau actual expenditure sama dengan uang yang direncanakan atau planned expenditure. Ide dasarnya adalah kalau orang-orang melaksanakan rencana mereka tidak punya alasan untuk merubah rencana itu. Bayangkan, Y atau pendapatan adalah sebagai uang yang sebenarnya bukan hanya pendapatan total, tetapi juga uang total yang dihabiskan untuk barang dan jasa. Jadi, kita bisa tulis kondisi seimbang ini sebagai uang yang dihabiskan atau actual expenditure sama dengan uang yang direncanakan atau planned expenditure. Disimbolkan Y sama dengan E. Dengan kata lain, kurva IS itu sejajar menunjukkan kombinasi antara bunga dan uang yang konsisten dengan kondisi seimbang dalam pasar barang dan jasa. Jika ada perubahan dalam kebijakan pemerintah yang membuat orang-orang ingin membeli lebih banyak barang dan jasa, kurva IS akan bergeser ke kanan. Jika kebijakan pemerintah malah membuat orang-orang ingin beli kurang, kurva IS akan bergeser ke kiri. Kemudian kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kurva planned expenditure dan kurva investasi. Ketika pemerintah menaikkan belanja negara, maka kurva planned expenditure akan bergeser ke kanan atas. Sedangkan untuk
kurva investasi akan menurunkan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R2. Sehingga kurva investasi akan bergeser ke kanan atas. Kemudian, jika pemerintah menurunkan belanja negara, maka akan berdampak pada planned expenditure yang akan bergeser ke bawah. Kemudian juga akan berdampak kepada tingkat suku bunga pada kurva investasi, yakni akan naik dari R2 ke R1 dan akan bergeser ke kiri. Kemudian kita akan membahas langsung penurunan dari kurva IS dari Keynesian Cross dan juga kurva investasi. Untuk kurva di atas menunjukkan kurva dari Keynesian Cross dan kurva investasi, dan untuk kurva yang bawah adalah kurva IS-nya. Diketahui pada awalnya pada Keynesian Cross, planned expenditure pertama yakni ditunjukkan oleh E sama dengan C plus I dalam kurung R1 plus G. Kemudian ada kenaikan investasi menjadi E sama dengan C plus I dalam kurung R2 plus G. Nah, jika tingkat suku bunga turun, maka investasi akan naik. Maka akan menggeser kurva planned expenditure ke atas sebesar delta I. Dari kenaikan suku bunga tersebut, menciptakan titik keseimbangan baru, yaitu di titik Y2. Sehingga jika ditarik garis, maka akan membentuk kurva IS yang memiliki slope negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang derivasi kurva LM atau liquidity and money. Apa sih kurva LM itu? Kurva LM menggambarkan kombinasi titik-titik di mana uang beredar dalam perekonomian sama dengan permintaan uang. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan di pasar uang. Kurva LM dapat diturunkan dari kurva penawaran uang dan kurva permintaan uang. Sumbu dari kurva LM memiliki sumbu yang sama dengan kurva IS, yakni di sumbu vertikal ada interest rate yang biasa disimbolkan dengan R kecil. Kemudian di sumbu horizontalnya ada output ataupun income dengan disimbolkan Y besar. Kemudian untuk kurva LM sendiri itu berslope positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara interest rate dan income di pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva penawaran uang. Penawaran uang real atau M per P adalah tetap atau fix. Jadi, untuk kurvanya akan berbentuk vertikal, yakni nilai dari M per P akan tetap di tingkat suku bunga manapun. Misalkan, jika tingkat suku bunga adalah 5%, maka nilai M per P akan tetap. Jika interest rate mengalami kenaikan, maka nilai dari M per P juga akan tetap. Untuk M atau money ini ditentukan oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, dan price-nya adalah sticky. Kemudian kurva permintaan uang. Permintaan uang real atau M per P itu tergantung pada tingkat suku bunga. Saat suku bunga rendah, permintaan uang akan tinggi, dan sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka permintaan uang akan rendah. Permintaan uang real atau M per P juga akan bergantung pada pendapatan atau Y. Semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan, maka permintaan uang akan semakin rendah juga. Oleh karena itu, kurva yang dimiliki oleh kurva permintaan uang akan berslope negatif karena menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara interest rate dan juga nilai dari M per P. Kemudian kita akan membahas kurva liquidity and money. Untuk kurva yang berada di sebelah kiri adalah kurva gabungan dari kurva permintaan uang dan juga kurva penawaran uang. Sedangkan kurva yang berada di sebelah kanan adalah kurva dari LM,
yang merupakan turunan dari kurva permintaan dan penawaran uang. Pada tingkat suku bunga 3%, maka di kurva LM akan mendapatkan atau menciptakan titik keseimbangan di titik Y2. Kemudian, ketika tingkat suku bunga naik sebesar 5% akan menciptakan titik keseimbangan baru yang ada di Y0. Kemudian, jika tingkat suku bunganya naik lagi menjadi 7%, maka akan meningkatkan atau menciptakan titik keseimbangan baru yang berada di Y1. Kemudian, dalam kurva LM, jika kita tarik di 3 titik keseimbangan tersebut, kita tarik garis, maka akan didapatkan kurva LM yang memiliki slope positif. Nah, dari pembahasan kurva IS dan kurva LM tersebut, dapat disimpulkan kurva IS diturunkan dari Keynesian Cross atau Planned Expenditure sama dengan Actual Expenditure dan kurva investasi. Sedangkan kurva LM diturunkan dari kurva permintaan dan penawaran uang. Dan kebijakan fiskal akan mempengaruhi kurva IS, sedangkan kebijakan moneter akan mempengaruhi kurva LM. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari derivasi kurva IS dan kurva LM. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.